Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara tetap dikuatkan, diberkati dalam menjalani kehidupan ini dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berhenti. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita menikmati kehidupan ini. Tetap berakar di dalam Tuhan. Dan bertumbuh berbuah dan bahkan berbuah banyak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa di surga. Tuhan begitu sangat baik, tetap menyertai kami, menolong dan membimbing kami, menguatkan kami dalam situasi yang sulit sampai saat ini. Dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan rancangan damai sejahtera. Tuhan ingin hidup kami berjalan dengan baik dan menikmati kebahagiaan berkat pemeliharaan-Mu. Dan juga bagaimana hidup kami juga berbuah baik, supaya kehadiran kami mendatangkan juga kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Pelihara kami, teguhkan kami, berdengarkanlah firman-Mu kepada kami, layakkan ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman-Nya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang melalanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisahkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu,
engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita renungkan firman-Nya dengan tema bahagiaku, bahagiamu. Kaparannuangku, kamasananganmu. My happiness is your happiness. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, ada orang yang akan melompat-lompat, menari-nari, dan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh menikmati momen tersebut. Begitulah pula kira-kira yang sedang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk Yerusalem. Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Mikal anak perempuan Saul melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Daud sungguh tidak segan-segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan umat Israel. Kebahagiaannya ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, namun bangsa Israel pun turut merasakannya. Raja Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis kepada seluruh halayak ramai. Seakan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara dengan kita? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja? Hari ini Raja Daud memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu belajar berbagi berkat dengan orang lain. Karena jika demikian, maka bahagian kita juga menjadi bahagian orang lain. Tuhan memampukan kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, doa syukur. Kita berdoa. Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih, terpujilah Engkau buat firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami. Bahagiaku juga adalah bahagia sesamaku. Sukacitaku juga adalah sukacita sesamaku. Berkat-Mu sungguh banyak, dan bagaimana bisa berkat-berkat-Mu itu boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kami, menguatkan kami, menyatakan firman-Mu. Olehnya Tuhan berkaryalah lewat tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, terutama di dalam kehidupan dan perjuangan iman kami dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini, yang penuh dengan tantangan. Iman kami diuji Tuhan dalam menghadapi banyak realitas hidup, terutama dalam kekurangan, dalam ketidakberdayaan, sering membuat kami kesulitan untuk berbagi. Tuhan, mampukan kami karena berkat-Mu itu tak terbatas. Mampukan kami mengutamakan kasih ketimbang kepentingan diri kami sendiri. Mampukan kami menghadapi segala kenyataan hidup
pergumulan-pergumulan dalam keluarga, pergumulan bagi anak-anak kami, pergumulan karena pekerjaan, karena kebutuhan hidup, juga pergumulan karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Terus kami doakan keluarga Bapak Dharma Lele Padang, keluarga Ibu Tina Harun, juga keluarga Ibu Lia Agus Mange, juga keluarga Ibu Oto CG. Dan yang terbaru ya Tuhan adalah keluarga dari Bapak Rerung Alinan yang berduka. Hiburkan, kuatkan karena kehilangan orang-orang terkasih. Biarlah juga Tuhan memberkati, menguatkan semua yang sakit lemah tubuh, yang tak berdaya. Kami berdoa buat keluarga Bapak Hendrik M dan Ibu Ruth S, Cecen dan Gugun yang harus diisolasi mandiri. Kami juga berdoa buat Henok Tangkesalu dan Hengki Tangkesalu, Nyonya Agustina Pakan, Ibu Susi Lusito dan bersama dengan Bapak Lusito, Ibu Yunus Sarira, Bapak Dharma Lele Padang dalam pemulihan di rumah, anak kekasih Joshua, Ibu Anna Magea, Bapak Markus Pasak, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Bapak Agustinus Randalabi, dan anak Eliezer Brilian, anak mantu dan cucu Ibu Agustina Samben, Nyonya Herlin Rama, Bapak Wawan Setia Hartono, anak Bapak WK Randa Bunga, Bapak Markus Tonapa yang dirawat di Rumah Sakit Hermina bersama Ibu Markus Tonapa yang dirawat di rumah. Terus juga kami doakan Nyonya Peter Tena, Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Martin Karangan, Bapak mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Siri, Nyonya Martin Balle, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Sophia Nasrim, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Anna Mangea, Saudara Naftali Minna, Nyonya J.S. Bane, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya Yunus Sarira, Bapak Profesor T.R. Andilolo, Ibu Epi Rama, Tante dari Bapak Penatua Ges Octavianus, Dino anak Bapak Paulus Palimbong, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya C. Hadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Ibu Alfrida Embong, Ai cucu dari Nyonya Peter Rambah. Kami juga mendoakan Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Bapak Yesalulinggi, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliana, Nyonya Bapak Oni Eslak Burlawal, dan Bapak Yusuf Rante. Dan mungkin masih banyak yang tergeletak, tak berdaya karena sakit penyakit. Kuatkan iman pengharapan kami mendoakan Tuhan sembuhkan. Dan yang bagi jemaatmu yang bersuka cita, kiranya Tuhan tolong kami untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati
semua jemaat-Mu, rumah tangga, pekerjaan, dan lindungi kami dari penyebaran COVID-19. Kami percaya waktu Tuhan akan tiba saatnya sehingga COVID-19 akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, lindungi kami, dipuji, dimuliakan Dikau selalu. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman-Nya, kiranya menjadi berkat Tuhan menolong kita. Sampai jumpa dan shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Berkati.